Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bengras, ketemu lagi dengan kita, Media Center KPU Purwakarta. Sahabat Bengras, kali ini aku sedang bersama anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta, yaitu Ibu Siti Nurhayati. Baik, Ibu, membahas tentang Pilkada serentak tahun 2024. Nah, Bawaslu kan berkecimpung langsung ya. Apa saja sih tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini? Namanya juga Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Betul. Jadi pokok utamanya mengawasi berjalannya pemilihan Pilkada 2024. Namun bukan hanya mengawasi saja, baik itu pengawasi penyelenggara, peserta, dan yang lainnya, tapi kita juga menyelesaikan laporan dan temuan pelanggaran, penanganan pelanggaran, dan ada juga penyelesaian sengketa. Jadi banyak tupoksi yang dikerjakan oleh Bawaslu. Kalau penyelesaian sengketa itu seperti apa sih, Bu? Penyelesaian sengketa itu ada dua. Ada penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, dan penyelesaian sengketa dari penyelenggara dan peserta pemilu. Berarti memang mengawasi segala aspek ya Bu ya, Bawaslu ini dari mulai yang pertama sampai akhir gitu ya Bu ya. Kan kalau biasanya penyelesaian sengketa antar peserta itu wilayahnya biasanya di wilayah kampanye. Tapi kalau penyelesaian sengketa peserta dan penyelenggara pemilu biasanya hasil dari putusannya KPU. Baru ada tiga hari masyarakat bisa melakukan permohonan untuk penyelesaian sengketa dari hasil keputusan KPU. Jadi nggak bisa langsung ya Bu ya, tetap ada batas maksimal, nggak bisa sih sebenarnya, batas maksimal 3 hari. Nah Bu, untuk strategi pengawasan pemilu itu seperti apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Seperti hari ini ya Teh, kita berkolaborasi ya. Berkolaborasi bukan hanya saja dengan penyelenggara pemilu saja, kita berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dan hari ini adalah dengan 3 pilar ya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta. Bahkan dengan masyarakat, partisipatif masyarakat itu sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan lancar, tertib, sesuai dengan peraturan, bahagia semuanya. Betul. Terus juga saya sering sekali ya Bu ya menghadiri acara-acara Panwascam, yaitu untuk sosialisasi partisipatif ya. Nah itu sangat bagus banget menurut aku Bu. Nah terus Bu, kita kan tahu ya kalau misalkan pilkada atau pemilu ini rawan sekali pelanggaran. Nah, pelanggaran terbesar itu seperti apa sih Bu? Apa aja gitu? Ini Bawaslu itu kadang-kadang juga bisa menjadi paranormal ya. Karena kalau ibarat kalimat kerennya indeks kerawanan pilkada, padahal pilkadanya belum terlaksana. Tapi kita sudah melihat potensi-potensi apa saja sih yang akan memacu nanti pelanggaran nanti. Salah satunya adalah money politik ya. Nah, money politik yang sesuai kemarin tuh pernah di press release kan oleh LSI ya, bahwa 75% warga masyarakat Purwakarta itu mewajarkan adanya money politik. Dan kami dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta menghimbau, kita menyatakan no untuk money politik ya Bu ya. No politik uang. Tapi memang itu paling rentan Bu. Kayaknya di seluruh penjuru melakukan hal itu. Tidak diperbolehkan, karena salah satu yang merusak demokrasi elektoral adalah politik uang ini. Nah Bu, kalau misalkan politik uang ini masuknya ke apa nih Bu?
Pelanggaran yang apa? Kode etik atau misalkan Pidana pemilu. Oh, Pidana pemilu. Dalam proses pidana pemilu, Bawaslu tidak sendiri. Kami tergabung dalam Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Wow. Seluruh stakeholder yang ada di Purwakarta ya Bu ya? Iya. Dari mulai APH, dan Ramil, Polsek, Pak Camat gitu ya? Kalau dalam Sentra Gakumdu hanya 3 ya. Gitu. Tergabung dalam 3, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Oh, oke Bu. Kalau misalkan pelanggaran kode etik itu kayak gimana sih Bu? Kode etik misalnya seperti apa nih ya? Kayak gimana nih ya? Misalkan Teteh sebagai contoh PPK misalkan. PPK ya. Teteh misalnya PPK berfoto bersama, makan bareng, ngopi bareng dengan peserta pemilu nanti. Misalnya kan seperti itu. Atau misalkan dalam kode etik misalkan Teteh siapa ya? Maksudnya ngikutin atau bukan ngikutin. Apa namanya? Ya itulah kode etik, pokoknya berafiliasi kepada peserta pemilu, ya itu juga termasuk salah satunya kode etik. Dan Teteh tidak mengerjakan tupoksi kerjanya juga itu masuk ke dalam betul. Tapi etik. Bu, kalau misalkan kayak gini nih, ngirim stiker tapi stikernya stiker salah satu paslon, itu boleh nggak Bu? Iya, ngapain harus stiker itu sih Teh? Emang nggak bisa yang lain ya? Ya kan kadang ada pertanyaan-pertanyaan dari penyelenggara yang lain loh Bu. Boleh nggak sih? Kan itu salah satu stiker, menunjukkan afiliasi bukan ya? Kalau seperti itu, itu kan jadi PR bersama nih kita. Jadi makanya kita harus pintar-pintar lah. Kita bercerdas dalam melakukan apapun tindakan kita sesuai dengan tupoksi kita sebagai penyelenggara pemilu, gitu kan. Begitu. Nah teman-teman gitu ya, sahabat Bengras. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang seperti itulah yang nanti akan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Jadi kita harus lebih hati-hati ya teman-teman. Nah Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah bersedia bincang-bincang kecil bersama Media Center KPU Kabupaten Purwakarta. Saya ucapkan terima kasih. Ayo kita Bengras. Oh kita harus kiri ya? Diulang lagi? Bengras gitu. Apa sih? Oke, saya tutup bincang-bincang kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.